Halo Surabaya, ya apa kabare? Senang sekali saya Catherine Ellison bisa kembali menjumpai Anda. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Pahlawan masih terkendali meskipun terjadi peningkatan kasus. Namun kasus DBD di Surabaya berada dalam kategori aman. Lantas seperti apa Komisi DPRD Kota Surabaya ini melihat atau menyoroti bagaimana kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus DBD yang ada di Kota Surabaya. Sudah bersama kami Dr. Akmal Rawita Kadir, Sekretaris Komisi di DPRD Kota Surabaya. Ya Dok, kalau kita berbicara masalah kesehatan, Ya, Kota Surabaya beberapa bulan terakhir ini dilanda oleh DBD. Banyak ya, sekali ya. kasus anak-anak dan juga orang dewasa yang terkena DBD, Dok. Nah, ini yang menjadi fokus utama DPRD Surabaya dalam menyoroti KLB DBD ini sudah bisa dikatakan KLB atau masih kasusnya masih aman nih, belum KLB nih, Dok? Ya. Jadi memang seperti biasa ya di tahun-tahun sebelumnya juga di bulan-bulan awal dan akhir musim penghujan itu memang kasus DBD ini mesti cukup signifikan naiknya. Nah, cuma memang kalau dikatakan tadi apakah itu sudah KLB apa tidak, ini memang harus dilihat dari data ya. Tapi memang kalau sampai dilihat akhir April itu memang ada sedikit peningkatan ya. Kalau dibilang turun sih enggak ya, tapi kalau ada peningkatan sejak bulan Januari gitu. Jadi peningkatan yang paling tinggi itu ada di bulan Maret kalau enggak salah. Itu kasus DBD di Kota Surabaya itu kurang lebih hampir 60 ya, 58 kalau enggak salah. 58 kasus dibanding bulan Maret tahun sebelumnya itu sekitar 29 kasus. Nah, kalau dilihat dari rank-rank angka ini kan ada peningkatan 2 kali lipatnya gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat kriteria apakah KLB apa enggak, ya hampir masuk menurut saya, hampir masuk KLB. Tentu saja ini harus kita waspadai. Jangan sampai Kota Surabaya menjadi KLB seperti ada beberapa kota lain ya yang meningkat signifikan seperti Probolinggo gitu ya. Yeah. Jadi Surabaya ini harus kita waspada, jadi harus betul serius, terjun bahkan sampai tanggal 14 April kemarin itu angkanya sudah mencapai 27 kasus. 27 kasus. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya belum update lagi sampai akhir April ini dan mudah-mudahan tetap di angka 27, jangan sampai nambah. Bertambah begitu ya. Artinya DPRD sendiri khususnya Komisi DPRD Kota Surabaya ini tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Wali Kota Surabaya ya, bahwa ada penurunan gitu, masih aman, kategori masih aman untuk kasus DBD di Kota Pahlawan ini, Dok. Kalau masih aman dan terkendali itu mungkin ya bisa kita katakan itu, tapi kita waspada karena saya melihat kalau trennya itu di bulan Maret ada angka kenaikan dengan di Maret tahun lalu, dan di bulan April ini sudah sampai pertengahan April sudah angka 27. Nah, ini kalau tidak diseriusi penanganannya dengan baik di setiap kelurahan dan kecamatan sampai ke tingkat RT RW, itu jangan sampai nanti bisa tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke KLB gitu ya. Seperti di kota-kota yang lain takutnya gitu ya. Termasuk di beberapa kota yang ada di Provinsi Jawa Barat di Indonesia, juga, Jawa Barat ya. itu ya, Lampung, Ya. NTT itu ada juga, itu dia sudah masuk KLB. Oke, Dok, kalau dokter lihat sendiri nih menilai kinerja dari pemerintah Kota Surabaya dalam mengupayakan meminimalisir kasus DBD yang ada di Kota Surabaya ini, apa sudah maksimal atau cenderung malah masih belum optimal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya? Ya, jadi sempat kita berdiskusi dengan Dinas Kesehatan ya. Jadi saya kurang sependapat kalau memang kita menyalahkan perubahan musim ya, di mana angka curah hujan yang tahun ini cukup tinggi, kemudian pancarobanya agak sedikit panjang sehingga menyalahkan itu untuk terjadi peningkatan DBD. Jadi sebenarnya kalau angka perubahan musim, cuaca ekstrim dan pancaroba yang panjang itu dijadikan alasan, itu sebenarnya kalau kita melakukan preventif ke paling bawah sampai ke tingkat keluarga, saya rasa itu pencegahan yang paling baik. Jadi kita tidak harus menyalahkan
iklim ya. Jadi iklim itu kan di mana saja pasti bisa berubah-ubah, tetapi yang harus penting adalah bagaimana kita membuat tameng ya, membuat tameng di setiap keluarga sehingga teknik pencegahan seperti 3M plus itu betul-betul merata di setiap keluarga dan itu dipantau terus baik di puskesmas dan jangan sampai nanti ada peningkatan kasus ya. Peningkatan kasus seperti di bulan Maret itu lumayan tinggi loh, hampir 60 kasus ya di bulan Maret saja. Artinya kalau Anda melihat sendiri bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan begitu? Ya. Jadi kalau dilihat memang ada banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan ya. Mulai dari 3M+, kemudian sosialisasi edukasi ke warga sampai ke tingkat RT itu sudah dilakukan. Nah, cuman memang kalau dilihat dari angka kasus ternyata ada kasus-kasus tertinggi yang masih walaupun kita katakan relatif aman ya Keti ya. Tetapi kasus tertinggi itu contohnya di Kecamatan Tandes ya. Itu kasus paling tinggi ya, Kecamatan Tandes, kemudian daerah Surabaya Barat dan Surabaya Timur. Daerah perkotaan malah kasusnya enggak terlalu banyak. Nah, ini artinya pinggiran kota aja ya. Iya, pinggiran kota. Nah, ini perlu betul-betul penekanan khusus karena Dinkes ini kan punya data geografis juga ya, tempat, lokasi dan sebagainya. Ini dia di samping waspada di tempat-tempat yang tidak ada, tetapi tetap kalau misalnya ada muncul kasus, nah itu harus betul-betul disurvei dengan mengaktifkan KSA maupun jumantik yang sudah ada. Jadi itu. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Jadi jangan berfokus pada menyalahkan iklim. Nah, cuaca. Ini salahnya cuaca ya, gitu itu. ya. Karena cuaca ini berubah-ubah, bisa terjadi kapan saja. Nah, yang penting kan kita membuat tamengnya tuh. Kalau tameng kita kuat, pasti kita enggak akan sampai ke posisi KLB yang sekarang ini jangan sampai kita harapkan ya. Itu kalau kita lengah sedikit ya kemungkinan kita bisa masuk ke KLB juga. Oke, supaya tidak terulang KLB DBD ini terjadi di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya, Dok. Supaya tidak melanda Kota Surabaya ini, Dok. Apa yang harus dipastikan oleh DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya dan khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya bisa mencegah dengan status KLB? Jangan dijawab dulu, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih membahas terkait DBD yang terjadi di Kota Surabaya dan masih bersama dengan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Akmal Rawita Kadir. Ya, Dokter kita lanjutkan kembali. Nah, ini kan supaya tidak terjadi KLB, ya kan. Kalau tadi Dokter bahwa kalau dengan kasus segitu aja ini sebenarnya sudah bisa dikatakan KLB, begitu ya. Nah, supaya ini tidak terjadi KLB. Nah, seharusnya apa ini yang dipastikan DPRD memastikan bahwa tidak terjadi KLB, apa yang harus dilakukan, langkah upaya apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan pemerintah Kota Surabaya dan khususnya juga masyarakat selain mengaktifkan lagi jemantik-jemantik gitu ya, dan menjaga lingkungan kebersihan, tidak menyalahkan cuaca gitu yang pancaroba. Gimana Dok? Ya, jadi itu tadi ya, jadi supaya tidak terjadi KLB ya dan seperti di kota-kota yang lain, jadi kita harus menjaga Kota Surabaya ini. Memang kita harus saling bahu-membahu. Jadi tidak mengandalkan dari Dinas Kesehatan saja yang berwenang di sini, tetapi juga masyarakatnya ya. Jadi itu saling bahu-membahu di situ. Nah, memang Dinas Kesehatan ini kan punya struktur di bawahnya ya. Jadi mulai dari KSH-nya itu kan tersebar sampai ke RT RW tuh. Terus kemudian sampai di KSH itu ada jumantik-jumantik di dalamnya. Nah, itu perlu kita kuatkan betul, apalagi di musim-musim sekarang, sehingga jangan sampai 3M plus-nya itu, 3M plus-nya itu menguras, kemudian menimbun ya, mengubur, kemudian nanti intinya itu jangan sampai ada genangan-genangan air ya, khususnya difokuskan pada daerah-daerah yang kecamatan dan kelurahan yang angkanya tinggi. Nah itu pertama. Nah kemudian di samping itu program-program lain juga harus diinikan ya. Jadi kesiapan dari puskesmas tersebut, dari rujukannya, kemudian rumah sakitnya, dan yang paling penting jumantiknya ini memberikan edukasi yang baik di setiap warganya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian contohnya nih kan kalau DBD itu kan genangan air gitu ya? Enggak, kalau DBD itu kan nyamuknya dia gigitnya siang hari tuh, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, jadi bisa dikasih edukasi nih contohnya nanti dari jam 8 dan jam 6 sore itu menggunakan lotion anti nyamuk atau dan sebagainya. Kemudian kayak baju-baju, tumpukan baju dan sebagainya. Jadi menghindari adanya sarang nyamuk gitu ya. Jadi itu. Kemudian lagi di samping itu Dinas Kesehatan dengan rumah sakitnya harus siap, walaupun tidak hanya kuratifnya tetapi edukasinya ke pasien-pasien, kan banyak tuh pasien yang datang ya, di samping rujukan-rujukannya. Jadi ini yang paling penting dan juga alhamdulillah Kathy, jadi kita sampai sekarang ini masih angka kematiannya 0%. Masih 0%. Dan jangan ada ya Dok ya? Kalau peningkatan itu dari tahun sebelumnya kita 15%. 15% kenaikannya ya Dok? Nah jadi edukasi gejala DBD itu juga penting. Jadi jumantik ini pasti saya yakin mereka sudah tahu gejala-gejalanya kan. Kalau tidak salah itu ada gejala tapal kuda. Gejala tapal kuda itu demam tinggi, kemudian nanti dia turun fase kritis, di mana dia tidak ada demam tapi dia shock. Nah kemudian dia naik lagi, sembuh sendiri kan karena penyebabnya virus. Nah ini bisa terus diedukasikan ke warga sehingga itu untuk menekan angka kematian. Nah di samping itu tetap kalau memang sudah ada program-program, misalnya ada kasus di tempat itu dan banyak, perlu dilakukan fogging dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara umum sih sudah bergerak ya. Sebenarnya cuma memang harus dikuatkan betul pencegahan ini karena kalau melihat angka kejadiannya itu kok lumayan tinggi khususnya di bulan kemarin, bulan Maret. Bulan Maret, iya. Itu tinggi sekali itu. Tinggi sekali ya Dok ya. Tidak hanya di Kota Surabaya sebenarnya angka kasus yang tinggi ini ya Dok ya. Baik, Dok berbicara masalah sosialisasi, kemudian juga edukasi kepada warga. Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri pernahkah melakukan sidak atau peninjauan ke kelurahan-kelurahan yang memang dikategorikan ini kritis, dalam artian ini bahaya ini nanti bisa terjadi di BD nih di wilayah ini, gimana Dok? Ya jadi sebenarnya kita ini hampir 24 jam ya, itu kadang lewat WA warga itu kadang-kadang laporan dan sebagainya. Nah ketika ada kasus-kasus warga melaporkan ada kasus DB
itu biasanya mereka langsung minta fogging biasanya. Iya. Nah, cuma memang saya langsung kami Komisi D ini biasanya kita berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan survei. Ya. Survei apakah perlu dilakukan fogging. Tapi tetap itu dipantau terus. Nah, di samping itu kita melihat memang ketika ada kasus kita ke tempat tersebut memang ya itu tadi. Jadi peran Jumantik ini kadang-kadang sedikit-sedikit ada yang ya aktif, ada juga yang kurang aktif. Nah, ini tolong KSH ini juga melalui Dinas Kesehatan itu istilahnya itu mengingatkan kembali kepada Jumantik yang masih pasif. Itu khususnya di musim pancaroba ini khususnya tetap aktif lah supaya kita bisa mencegah peningkatan kasus DBD. Si menteri-menteri untuk partai-partai lain gimana itu dulu? Katanya kalau Golkar kan udah dijanjiin tuh berapa pos, misalnya Oh, sama ini juga Demokrat akan berapa akan pos. ini, kementerian yang berkaitan dengan ekonomi ya, kayak apa namanya? Perdagangan. BUMN. Oh, BUMN. Perdagangan kemudian bahasanya kemungkinan besar masih Zulhas. Zulhas, Pedagang. oke. Amran Sulaiman masih. Kementan. Pertanian. Amran mewakili siapa ya? Profesional? Profesional non partai? Ya profesional sih dia, tapi Non partai? Dia kan dekat sama Jokowi. dia kan dekat. Oh, berarti itu masuk ke Pak Jokowi. JA aja masih tuh Jaksa Agung Masih lanjut. masih lanjut. Jaksa Agung yang sekarang? Ya. Dan itu punya siapa? Dia orangnya Jokowi juga. Jokowi. Oh, berarti masuk dari sana. Klasternya Pak Jokowi. Tapi kita belum tahu ya, nama-nama yang dari Pak Jokowi, dari partai politik, termasuk dari Pak Prabowo itu sinkronisasinya gimana? Kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh 3 pihak. Ya. Jadi Iya, itu dia, pos Prabowo, masing-masing Jokowi. sudah Jokowi. masing-masing punya. Itu nggak sampai ke sana ya Belum kira-kira? sampai di sana ya, karena ya, sekali lagi itu kan masih bahasan informal ya. Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Yusril Isamahendra, itu juga bahasanya secara informal memang udah mereka bahas. Soal kabinet menteri-menteri, ini dan menteri-menteri ini gitu kan, tapi masih informal gitu, kayak ya udah lu nanti jadi ini deh gitu kan, tapi belum apa sih namanya, belum diresmikan gitu kemana, belum ada duduk bersama untuk Aku kemudian kembali ke yang tadi tuh, kayak Triumvirat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenq, terus HAM dipisah. Itu menurut sumbermu itu sudah pernah didiskusikan nggak dengan partai minimal di lain. koalisi Indonesia Maju lah gitu? Atau baru di internalnya Iya, Prabowo? baru di internalnya Pak Prabowo menginginkan posisi itu diisi oleh orang-orang kepercayaan. Jadi Prabowo itu pingin 5 pos ya. 5 pos Iya. itu adalah orang yang dia percaya. Bahasanya ya harusnya itu dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Karena kan itu pos yang strategis dan ini ya. Karena kalau triumvirat itu kan kalau misalnya presiden Ada nggak bisa apa-apa. pas semua, mereka bertiga kan. Ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal 5 tahun ke depan, tapi juga koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya. Besar itu satu indikasi, tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos. Demokrat ketika ada pernyataan dari Mas AHY jangan sampai terkesan besar tapi keropos di dalam, itu artinya sebenarnya ada resistensi dari Demokrat. Kalau Bisa gitu, soal keropos itu bukan kaitannya dengan soal apa seperti yang sering disampaikan publik begitu. Wah, jatah Demokrat akan kurang, jatah Golkar akan kurang, atau jatah PAN akan kurang begitu, Gerindra akan kurang. Enggak itu. Maksudnya, maksud Mas AHY dalam pernyataan itu adalah jika nanti teman-teman yang masuk belakangan ini ikut begitu ke dalam kabinet, ya kalau istilah Pak Luhut kemarin jangan toksik gitulah, mungkin itulah hubungannya itu. Jangan malahan jadi racun gitu. Jangan malahan kemudian
tidak konsisten, tidak setia gitu-gitulah dia. Jadi bukan soal jatah. Kalau kami Partai Demokrat sepenuhnya berapa hak kami begitu, kami sudah mempercayakannya kepada Pak Prabowo. Apalagi kan hubungan antara Partai Demokrat dengan Gerindra hari ini sangat bagus. Termasuk para pembuat keputusan di masing-masing partai juga sangat bagus hubungannya. Mas Ahy dengan Pak Prabowo sangat bagus. Dan syukur alhamdulillah hubungan Pak SBY dengan Pak Prabowo juga sangat bagus begitu. Jadi bukan karena jatah kursi yang takut terusik ya? Enggak dong. Kami sepenuhnya sadar Pak Prabowo sudah tahulah yang pas untuk Demokrat berapa ya, termasuk kemudian portofolionya apa-apa saja itu. Termasuk teman-teman kami yang masuk belakangan juga namanya telat. Nggak mungkin juga lah mereka ingin melebihi yang sudah duluan masuk ini kan. Ya dong. Kalau di perbankan itu ada namanya kreditor preferen, ada konkuren begitu dia. Jadi kami ini preferennya lah. Ya, kalau sahamnya blue chipnya kita lah gitu kan sejak awal mendukung kan itu. Kalau teman-teman yang masuk belakangan ini ikut juga begitu. Ya penting baca dulu visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kemarin didaftarkan ke KPU. Tuh. Kemudian kalau setuju dengan visi dan misi itu ya mari kita masuk. Tapi teman-teman kemarin itu kan bawa semangat untuk perubahan. Beda banget Pak Prabowo Gibran itu semangatnya keberlanjutan. Itu gimana kalau di dalam nanti ada bentrokan? Saya kira pasti Pak Prabowo kan komunikasi dulu ya. Inilah yang disebut toksik itu. Jangan-jangan dianggap toksik itu mereka bertiga bukan? Inilah yang disebut toksik. Kalau tiba-tiba sudah masuk ke dalam, ternyata membawa racun, bukan madu kan gitu kan. Mungkin mereka harus membaca dulu visi dan misi yang kemarin didaftarkan ke KPU begitu, soal 10 program prioritas Pak Prabowo itu. Karena kan kuncinya kan itu. Jadi Pak Prabowo juga pasti dong, nggak mungkin kalau ngajak orang ke kabinetnya, Livi, nggak juga bertanya kan, ini visi dan misi saya, setuju kan? Ini mau kita jalankan 5 tahun ke depan kan? Karena dalam politik itu ada yang disebut buah pendek gitu. Jadi untuk melihat hasil Pak Prabowo ini di tahun keempat dan kelima, Pak Prabowo itu harus menanam betul programnya yang baik di tahun pertama dan kedua. Nah, sehingga bisa dipanen nanti di tahun keempat dan kelima begitu. Kembali bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih membahas terkait DBD yang terjadi di Kota Surabaya, masih bersama dengan Dr. Akmal Rawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dan tadi kita sudah membahas bahwa memang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya ini sudah cukup maksimal, namun juga diperlukan oleh kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya dalam menjaga lingkungan tempat tinggal. Meskipun adanya fogging sebagai salah satu upaya bisa menekan angka DBD yang ada di Kota Surabaya, namun memang warga tetap diminta untuk harus menjaga kebersihan lingkungannya. Ya, dokter, kalau tadi sudah dijelaskan banyak ya dok ya, memang masyarakat ini harus peran aktif gitu. Ya, betul. Meskipun juga dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini juga harus memberikan sosialisasi, edukasi bahwa memang jam-jam nyamuk DBD ini tertentu ya, dia dari pagi dan siang. Pagi dan siang begitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai begitu. Dan juga tidak hanya mungkin di lingkungan rumah, tapi lingkungan kantor, lingkungan sekolah juga perlu diperlukan dok. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa sebenarnya fogging ini juga bukan salah satu ya solusi untuk mencegah DBD, karena yang ditakutkan setelah di fogging telur-telur ini bakalan menetas begitu. Nah, dok, ketika pemerintah Kota Surabaya ini melakukan berbagai macam upaya, DPRD ini melihatnya bagaimana? Apakah lamban dalam menangani kasus DBD khususnya di bulan Maret kemarin ini sempat tinggi begitu ya, atau justru maksimal tapi warganya yang lalai begitu? Ya, jadi saya mikir, jadi kalau di pemerintah kota sendiri memang sudah cukup ini ya, mereka mensosialkan terus, kemudian puskesmasnya disiagakan, itu baik ya sebenarnya. Jadi kalau melihat memang sudah cukup lah, tetapi memang kewaspadaan itu perlu terus ya, karena melihat angka di bulan Maret kemarin dibanding bulan Maret tahun lalu itu kan hampir 2 kalinya. Nah, kalau sudah 2 kalinya ini kan salah satu indikator untuk KLB sebenarnya. Nah, jadi diharapkan dengan meningkatnya kasus ini
Jadi kita tidak saling menyalahkan apakah Pemkot lambat atau enggak. Yang penting adalah kita saling bahu-membahu masyarakat. Jadi masyarakat khususnya fokus ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi itu betul-betul melaksanakan 3M tadi ya. Jadi mencegah nyamuk itu berkembang biak. Itu sangat penting ya, 3M plus ya, sampai mendaur ulang barang-barang yang sudah ya. Nah itu kesadaran warga itu penting sekali. Tetapi memang peran puskesmas, jumantik dan sebagainya itu harus aktif terus. Jangan sekali aja habis itu sudah. Mungkin nanti setiap seminggu 2 kali gitu mengingatkan lagi, jumantiknya turun lagi ke warga dan RT-nya. Meskipun DBD ini sudah tidak ada begitu misalnya. Ya, meskipun tidak ada, otomatis kewaspadaannya terus ya melihat data yang muncul. Tapi memang kalau dari tahun ke tahun sih memang setiap musim pancaroba. Nah, seperti yang dikatakan Katy tadi, sekolah-sekolah kantor. Jadi bisa aja dia kena di sekolah, kemudian dia membawa ke rumah sehingga yang di rumah juga panik. Nah, ini juga harus menjadi survei daripada puskesmas ya. Kita tahu bahwa sekolah-sekolah ini kan sekarang kan dekat-dekat semua ya. Jadi murid-muridnya. Nah, ini sekolah-sekolah ini juga perlu dilakukan guru-gurunya, kantor-kantor, yang terutama difokus-fokus di daerah-daerah yang kejadiannya tinggi. Jadi kalau di Surabaya ini Tandes itu nomor 1. Tandes nomor 1. Nomor 1 Tandes ya. Kemudian disusul Pakal. Jadi antara Surabaya Timur dan Surabaya Barat itu. Surabaya Barat. Nah itu fokus ke situ melihat apakah program 3M Plus ini apakah sudah berjalan dengan baik. Seperti jadi proaktif. Yang mungkin sekali saja habis itu udah ditinggal lagi. Nah ini kan sama aja nanti takutnya ada bom waktu sehingga akhirnya menyebabkan kita menjadi KLB. Nah ini kita tidak harapkan ya, jangan terjadi ya. Tapi untuk kesiapan rumah sakit, kesiapan di puskesmas untuk kuratifnya, insya Allah saya melihat dan saya turun memang mereka sudah siap semua. Karena kan DBD ini kasus yang sebenarnya sembuh sendiri, tetapi harus tahu gejalanya, tahu masa kritisnya dan penanganannya. Jangan ragu-ragu untuk membawa ke puskesmas terdekat apabila ada gejala-gejala yang mirip DBD ini. Oke, koordinasi terus harus dilakukan. Betul, apakah Komisi D nantinya akan memanggil beberapa dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan, supaya pencegahan DBD ini bisa dilakukan mulai dini begitu? Jadi memang kita hampir rutin sebenarnya hampir sebulan itu hampir 2-3 kali kita ke dinas-dinas terkait. Tapi nanti insya Allah Selasa depan ini memang kita ada jadwal hearing dengan Dinas Kesehatan. Khusus menyangkut pencegahan penyakit. Salah satunya ini adalah DBD ini. Karena kita tidak ingin Surabaya yang kita cintai, kita sayangi ini jadi KLB ya. Seperti kota-kota yang lain. Jadi betul-betul kita jaga. Jangan berpaku pada dinas-dinas tertentu saja, tetapi kita harus berkolaborasi bersama dengan warga, bahu-membahu untuk sadar bagaimana cara pencegahan DBD ini. Oke, baik. Yang terakhir Dok, pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya supaya bisa bekerja sama dengan baik mengatasi DBD yang saat ini masih tinggi-tingginya di Kota Surabaya. Silakan. Ya, jadi untuk warga Kota Surabaya yang tercinta semua, untuk memang musim pancaroba ini agak panjang ya. Jadi kita harapkan betul-betul program-program yang disarankan oleh Puskesmas itu khususnya 3M Plus itu betul-betul dijalankan. Jadi kita intinya jangan sampai membuat genangan-genangan air yang tidak perlu sehingga menyebabkan jentik-jentik DBD ini, jentik-jentik nyamuk yang membawa demam berdarah ini menjadi berkembang. Jadi kita sama-sama bahu-membahu agar menekan jumlah angka DBD ini karena memang bahayanya untuk menyerang anak-anak ini yang bahaya karena takutnya ada masa kritis di penyakit tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga jangan sampai DBD ini menjadi KLB di Kota Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Akmal Rawita Qadir. Semoga masyarakat Kota Surabaya ini lebih aware dan lebih sadar dalam kesehatan ya, khususnya ini menangani menjaga lingkungan kebersihan mereka supaya terhindar dari DBD. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.